Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada teman-temanku dimanapun Anda berada, sahabat Ulumuna Channel, terkhusus kepada mahasiswa-mahasiswi IBN Tegal. Kembali lagi bersama saya kuliah di mata kuliah pengembangan sumber belajar anak usia dini. Pada kali ini saya akan membawakan tema manajemen lembaga PAUD secara formal, dalam lingkup formal, informal, dan non formal. Pada sebelumnya saya telah pernah membahas tentang karakteristik manajemen penyelenggaraan PAUD, bahwa di sini saya menjelaskan tentang jenis-jenis penyelenggaraan PAUD, ya, ada PAUD formal dan non formal. Namun ini lebih lanjut, ya, pembahasan yang lebih lanjut tentang manajemen lembaga PAUD formal, informal, dan non formal. Baik, apa sih sebenarnya pengertian dari manajemen itu sendiri? Manajemen adalah sebuah pengelolaan, ketatalaksanaan, dan tata kepemimpinan. Ya, mengelola bagaimana sebuah lembaga PAUD itu biar bisa berjalan, harus ada di pengelolaan, dikelola. Kelola itu ya ngurusi lah, ya. Ketatalaksanaan. Pelaksanaannya bagaimana? Nah, dikelola tapi tidak pelaksanaannya tidak begitu maksimal, ya kurang sempurna, ya. Dan tata kepemimpinannya, pengelolaan itu akan berhasil ketika kepemimpinannya itu benar-benar dipimpin oleh seorang leader, ya, seorang pemimpin yang memang benar-benar menjiwai sebagai seorang pemimpin, apalagi sebagai seorang pemimpin yang berbasis PAUD, gitu ya. Jangan kepemimpinan PAUD itu tentunya beda, ya. Belum tentu semua pemimpin itu mampu melaksanakan kepemimpinannya dalam ranah PAUD. Ya, jadi setiap pemimpin itu memiliki wilayah sendiri-sendiri. Nah, di sini akan saya jelaskan tentang kepemimpinan dari segi PAUD, ya, baik formal ataupun non formal. Melihat atau mengingat tentang lembaga formal dulu, ya, tentang identifikasi lembaga PAUD formal dan non formal. Secara umur ada 0 sampai 6 tahun, 2 sampai 4 tahun, dan 4 sampai 6 tahun. Ada TPA, ya, tempat penitipan anak, ya. Kemudian SPS, Satuan Penyelenggara Pendidikan, ya, Satuan Penyelenggaraan Sekolah, ya. Ini sudah pernah saya terangkan di sini, ya, Satuan Pendidikan Anak, ya, usia dini, sejenis, ya, sejenis, ya, 0 sampai 6 tahun, ya. Kemudian TK dan RA 4-6 tahun, ya, 3 kanak-kanak dan RA. Oke. Kita lanjut pada pembahasan ini, bahwa perbedaan PAUD formal dan non formal, ya. Ini ada program secara hasil belajar, ya, hari belajar, maaf, ya, secara hari belajar. Kalau yang formal itu biasanya 5 sampai 6 hari, ya, sebagaimana sekolah SD dan yang lebih tinggi. Kalau non formal itu hanya 2 sampai 3 hari, ya. Nah, yang monitoring dari lembaga formal itu pengawas, ya, dalam hal ini PAUD, ya. Badan Akreditasi Nasional, langsung dari pusat. Kalau monitoring dari lembaga non formal itu paling hanya sekedar penilik, dan penilik ini biasanya hanya di lingkup kecamatan, ya. Tidak sampai ke tingkat pusat. Nah, ini hanya di lingkup kecamatan sendiri, ya. Organisasinya, ya, itu di bawah naungan IGRA atau IGTKI, Ikatan Guru Raudatul Atfal, atau Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia. Nah, IGRA ini dibentuk oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional, ya, di bawah Diknas, dan
Kemenak ya, Kemenak dan Kemendikbud. Orang-orangnya itu yang mengelola itu adalah orang-orang yang di bawah Kemendikbud dan Kemenak. Jadi ada agama dan umum. Ya, kalau yang non formal itu hanya Himpaudi, himpunan eh, himpunan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini. Jadi non formal ini lembaga non formal ini biasanya di sebuah desa itu ada lembaga anak usia dini. Namun dari segi sarana dan prasarananya, peralatannya itu masih kurang ya, masih bersifat milik sendiri ya, sehingga sifatnya pun masih non formal. Nah, dari setiap desa itu hampir ada yang memiliki lembaga seperti itu. Nah, kemudian dari antar lembaga satu dengan lembaga yang lainnya bersatu padu terbentuklah yang namanya Himpaudi sebagai sarana atau wadah yang nantinya bisa diusulkan program-programnya ya kepada pemerintah sebagai sebuah wadah yang resmi mendapatkan bantuan atau mendapatkan perhatian yang penuh juga ya. Inilah pengelompokan pendidikan anak usia dini secara formal dan non formal. Kalau yang informal itu kan biasanya anak didiknya yang didatangi oleh guru ya. Jadi secara pembahasan secara lebih spesifiknya tidak saya jelaskan di sini ya, karena yang informal itu apapun lembaganya yang informal itu guru yang mendatangi siswa tersebut. Nah, biasanya ini untuk anak-anak yang khusus ya, atau anak-anak yang memang sedang mengalami kendala ya, kendala atau masalah di sekolahannya ya, sehingga perlu penanganan pendidikan yang dilakukan di rumah ya, informal. Konsep manajemen PAUD ya, itu yang penting berdasar pada ilmu, berdasar pada seni, dan berdasar pada proses. Ya. Ini konsepnya ya, konsep secara umumnya. Kemudian tujuan manajemen PAUD. Nah, apa sih adanya pengelolaan, tata laksana tadi ya, tata kepemimpinan. Itu agar menghasilkan sebuah lembaga yang memiliki produktivitas. Ya, gurunya produktif, ya siswa-siswinya benar-benar produktif. Ya, produktif itu berarti mampu menjadi sebuah atau seseorang yang mampu digunakan di tempat lain setelah selesainya pendidikan ya. Kalau misalkan bagi seorang siswa ya, guru memiliki produktivitas berarti mampu memberikan ilmu yang nantinya bisa dikembangkan oleh anak didiknya kelak ketika menjadi orang yang hebat, yang besar ya. Produktivitas ya, memiliki menjadikan anak-anak usia dini itu benar-benar mampu memberikan kebanggaan, minimal memberikan kebanggaan kepada orang tua ya, kebanggaan kepada masyarakat desa sekitar bahwa masih kecil memiliki pendidikan yang bagus, kualitas jelas ya. Memiliki kualitas ya, artinya bagus ya dalam segi pembelajarannya, efektif dan efisien ya tujuannya ya pembelajaran. Adanya manajemen PAUD itu biar terlaksana suatu program yang efektif ya. Kalau tidak direncanakan ya, suatu program yang tidak direncanakan itu akan sulit menghasilkan sebuah keinginan yang efektif, ya, efisien. Efisien itu minim biaya ya. Efektif itu programnya terlaksana dengan baik, dengan bagus ya, efektif dan efisien. Nah, ini penting ya, terutama bagi lembaga pendidikan non formal ya, yang secara pendanaan mungkin agak kurang. Ini harus memperhatikan unsur efektivitas dan efisiensi tujuan dari adanya manajemen ini ya. Nah, bagaimana dengan kondisi yang minim, eh, tetap melaksanakan pendidikan ya, memberikan gaji yang minim mungkin dengan terhadap guru ya. Ya, itu bagaimana lah, yang penting manajemennya bagus ya. Guru secara kesejahteraan ya bisa tercukupi ya,
melalui Himpaudi itu tadi sebagai sarana untuk mengajukan sebuah apa permohonan, pengaduan ya, sebuah harapan kepada pemerintah ya melalui wadah yang sudah dibentuk tadinya. Nah, sehingga pembelajaran bisa efektif dan efisien, berlangsung ya, tidak berhenti di tengah jalan. Nah, tidak berhenti di tengah jalan. Nah, inilah ya tujuan dari manajemen PAUD. Fungsinya dengan adanya manajemen itu supaya pelaksanaannya itu bisa biar tercapai secara sistematis ya. Mulai dari perencanaan ya, kemudian pengorganisasian ya, staffing itu berarti pembagian tugas kepada masing-masing guru, kepada staf ya. Kepala sekolah memberikan tugas kepada guru, kepada tenaga kependidikan, kepada karyawan dan lain sebagainya. Tidak hanya semena-mena memberikan tugas, tapi ada pengontrolan, ada pengawasan. Sudah sejauh mana guru di PAUD tersebut dalam melaksanakan pembelajaran, dalam melaksanakan penilaian, evaluasi, dan sebagainya. Ya, sehingga ini akan menjadikan sebuah pengelolaan atau manajemen PAUD yang benar-benar bagus ya, yang benar-benar produktif nantinya, yang berkualitas ya. Ada koordinasi ya antara guru, kepala sekolah, wali murid ya, sebagaimana dulu saya sudah pernah menyampaikan tentang 3 pusat pendidikan dalam lembaga pendidikan ya, yaitu diantaranya melibatkan orang tua, masyarakat, dan guru ya. Ini harus ada koordinasi ya. Leading itu menjadi seorang pemimpin ya, pemimpin. Ini fungsi manajemen ya, biar semuanya itu tertata secara rapi. Ya. Intinya sebenarnya dengan adanya manajemen PAUD ini ya, itu sebuah lembaga pendidikan itu ibarat sebuah kapal ya, tidak bisa berjalan secara sendiri ya. Itu kapalnya kapal yang manual ya, mungkin kapal yang zaman dahulu ya. Semuanya harus mendayung, semuanya harus berjuang, semuanya harus bekerja sama. Tidak boleh berjalan secara sendiri-sendiri. Ini pentingnya adanya pengelolaan manajemen PAUD ya. Oke, demikian uraian singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.